Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas komposit atau indeks kita ya. Kemana arah pergerakannya, kemudian bagaimana potensinya, dan satu saham yang sedang meretest EMA 50-nya. Apakah ini menjadi awal tanda perbalikan arah? Mungkin teman-teman buat gambaran saham apakah ini. Saham ini adalah saham GoTo atau Gojek Tokopedia ya. Bagaimana potensinya? Apakah dia akan jadi reversal ya, perbalikan arah, atau bagaimana? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, buat teman-teman yang baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Yang pertama, komposit. Seperti yang saya buatkan video sebelumnya, bahwa indeks kita kemungkinan akan mencoba retest ke 6.900 ya, area resist EMA 200-nya, dan hari ini sebenarnya bisa dikatakan dia di atas level 6.900, tetapi sayangnya adalah candlenya kurang bagus. Kenapa candlenya kurang bagus? Karena kalau teman-teman lihat ini gap up ya, ada gap up ya daripada penutupan kemarin. Penutupan kemarin kan di 6.890, sedangkan hari ini dibuka langsung di 6.920. Jadi ada gap up ya, seperti itu. Walaupun penutupannya ditutup di bawah, yaitu di 6.911, sehingga dia mengalami kenaikan 0,31 tetapi candlenya merah. Nah, itu yang menyebabkan menurut saya candlenya kurang bagus ya, karena gap up dan ditutup koreksi. Nah, bagaimana potensinya untuk komposit atau IHSG kita satu minggu ke depan? Kalau menurut saya dia akan berkutat di 6.900. Kalau seandainya dia misalnya mengalami koreksi pun di sekitar 6.800-an ya, masih di range area tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang sedang punya barang masih cenderung lebih aman karena dia sudah berada di antara dua EMA sekaligus ya. Jadi supportnya cukup kuat. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama ya, atau saham GoTo, Gojek Tokopedia ya. Untuk GoTo sendiri hari ini tanggal 3 Februari 2023 mengalami stagnan ya, tetapi candlenya sama dengan IHSG ya, candlenya gap up kemudian ditutup terkoreksi ya, sehingga dia stagnan tetapi candlenya merah. Nah, yang menarik dari GoTo ya adalah dia mencoba untuk retest atau breakout dari EMA 50-nya EMA 50-nya ada di 123 ya, 123, dan posisi penutupannya sekarang di 124. Apakah bisa dikatakan dia breakout? Belum tentu ya. Masih dia meretest seperti itu. Karena apa? Karena volumenya hari ini tidak cukup valid ya, bahwa dia confirm breakout seperti itu. Jadi teman-teman buat yang punya GoTo atau melirik saham GoTo ya, teman-teman bisa tunggu wait and see ya, sambil menunggu apakah GoTo ini mampu breakout dari EMA 50-nya. Kalau seandainya dia breakout dari EMA 50, ada tanda-tanda perbalikan arah ya, yang sebelumnya dia cenderungnya downtrend parah ya, sampai di bawah di level 80-an, di bawah 100, sekarang sudah kembali ke level 120-an. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa lihat garis MACD ya. Ketika dia mengalami penurunan ya, ARB berjilid-jilid, kemudian perlahan-lahan mulai mengarah ke atas kembali seperti itu. Dan sekarang garis MACD-nya sudah di posisinya plus ya, posisinya plus seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau seandainya dia breakout, maka dia ada confirm mulai bergerak minimal sideways hingga
ke arah uptrend ya, seperti itu. Nah, kita coba cekkan broker summary-nya dari saham GoTo. Ini saya coba cekkan dari tanggal 30 ya, 1 minggu ya, tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 3 dengan value net. Ini di sini jelas bahwa ada akumulasi ya, oleh siapa? Ada AK, TP, CC, RX, dan BK. Harganya kalau teman-teman lihat ya, rata-rata di 121, 118 ya, 119 ya. Kita bisa asumsikan di 120 saja ya. 120 atau 119 itu sebenarnya sudah floating profit ya. Sudah floating profit seperti itu. Ya, kalau kita pakai di 119 sudah floating profit walaupun masih tipis. Ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya saham GoTo serok di bawah ya, di harga 80 sampai dengan under 100-nya, apa yang bisa dilakukan? Menurut saya teman-teman masih bisa hold ya, selama dia posisinya tidak membentuk low baru ya, membentuk low baru atau tidak patah tren secara minor ya. Di sini kalau teman-teman buat garisnya kan di sini ya. Jadi selama dia tidak membentuk low baru atau tidak patah dari tren dinamis trendline-nya, teman-teman masih bisa untuk hold jangka pendek ya. Tetapi kalau dia patah, mendingan teman-teman out dulu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa area resist MA50 ini cukup kuat untuk menahan pergerakan dari GoTo ya. Sehingga teman-teman harus lebih baik untuk buang barang dulu, tunggu kembali di daerah bawah, karena ada kemungkinan besar dia untuk melanjutkan penurunan ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya nih, apakah bisa entry di posisi sekarang? Kalau dilihat ini wait and see ya, masih teman-teman harus menunggu apakah dia masih mampu menahan atau breakout dari MA50 nya atau tidak. Kalau seandainya dia breakout, teman-teman is okay, berarti ada tanda-tanda ya, setidaknya ada tanda-tanda bahwa dia ada mulai perbalikan arah, seperti itu. Itu untuk GoTo. Jadi bagaimana buat teman-teman? Apakah teman-teman lebih baik hold atau teman-teman jauhi saham GoTo ya? Feel free for comment. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai jumpa.